Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita bersama dalam rangka silaturahim yang kesekian kalinya tentunya. Salawat dan salam Allah alaihi wasallam, ahlinya, sahabatnya, pengikutnya dari awal sampai akhir zaman dan insyaallah kita akan masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa rahimakumullah, pada sore hari ini mari kita tindak lanjuti tazkirah kita, saling mengingatkan dari kita untuk kita dalam rangka menstabilkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini waktu kami akan mengaturkan tafsir Al-Qur'anul Karim surat Al-Qaf ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tadi sedikit ada ketinggalan satu kalimat inna. Innalladzina qalu. Kalimat di situ, huruf di situ, lafal di situ pertama yang utama di situ yang muncul adalah kalimat inna. Ditakkid sesungguhnya. Alladzina masuk ke situ, termasuk isim mausul yang bermakna orang-orang boleh, orang banyak tentunya. Qalu, qala yaqulu qaulan, qala qalu berkata. Jadi sesungguhnya orang-orang yang telah berkata, yang mengikrarkan Rabbuna, adapun Tuhan kami, Allahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau kita mentadaburi, menafsirkan, mentakwilkan ayat tersebut, siapapun orangnya, dan sini jamak, innalladzina qalu, dan jamak, ada wawu jamak situ. Telah mengikrarkan Rabbuna, adapun Tuhan kami, Allah, yaitu Allah. Otomatis kalau orang sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah, pasti itu orang beriman. Pasti itu orang Islam. Tidak mungkin orang non-muslim, tidak mungkin orang yang tidak mengakui adanya Allah sebagai Tuhannya disebut muslim. Jadi kalimat ini terfokus dan fokus adalah pernyataan orang yang beriman. Pernyataan orang yang muslim, orang yang Islam. Nah, ini otomatis. Kemudian ditindaklanjuti, sumastaqom, kemudian istiqomah, konsisten. Jadi orang yang mengatakan saya beriman dan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah. Jadi kalau kita bicara istiqomah itu harus ya istiqomah, konsisten. Kita mohon maaf, orang mukmin, orang muslim itu kan punya paket khusus. Apa itu? Ada arkanul iman, ada arkanul Islam. Ada rukun iman dan ada rukun Islam. Itu sudah didesain dari awal oleh Allah seperti itu. Itu yang di sini yang mengatakan itu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi kalau kita menjadi orang muslim, orang yang beriman harus istiqomah. Artinya apa yang telah diperintahkan oleh Allah sebagaimana tadi kita katakan salat 5 waktu maktubah. Nah, itu harus kita laksanakan dengan konsekuensi, harus istiqomah. Ini pernyataan seperti itu. Haji kalau ada rezeki istiqomah. Zakat kalau sudah syarat dan rukunnya harus istiqomah. Ramadan datang puasa. Ini artinya
innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Kemudian pengakuan saya iman kepada Allah harus ditindaklanjuti dengan konsisten. Tidak hanya di bibir saya Islam, saya mukmin, tapi tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah dilarang oleh Allah. Itu namanya tidak istiqomah. Nah, itu pengakuan Tuhannya Allah itu tidak secara langsung gagal total. Maka harus istiqomah. Apa yang diikrarkan Tuhan saya ada Allah. Allah punya program khusus, yaitu sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Itu dilaksanakan. Jadi biar pengakuannya alladzina qalu rabbunallah tidak gagal total. Ini arti daripada ayat tersebut. Di samping itu fala khaufun, dan mereka yang mengatakan Tuhanku Allah, Tuhan Allah, alaihim baligh walahum yahzanun, dan tidak ada kegelisahan. Fala khaufun, tidak takut dan tidak ada kegelisahan. Artinya takut, artinya semata-mata melaksanakan ibadah apapun bentuknya tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ibadah itu, bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena bos, bukan karena atasan, tapi karena Allah. Fala khaufun alaihim. Ini di antara tafsirnya wala harus ikhlas. Fala khaufun harus ikhlas. Maka ditegaskan dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Aku Allah tidak perintahkan, tidak memerintahkan Anda sekalian beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khaufun alim wala yahzanun, dan tidak akan. Otomatis kalau orang yang sudah mengikrarkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang telah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dakhalal jannah. Jaminan adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pada hakikatnya manusia dari awal sampai akhir zamannya dua pilihan. Satu dakhalal jannah, masuk surga. Satu dakhalan nar, masuk neraka. Yang patuh kepada Allah otomatis akan dimasukkan oleh Allah ke surga, dan otomatis orang yang ingkar, membangkang, makar kepada Allah akan dijebloskan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita asal istiqomah apa yang telah kita jabarkan tadi, kita akan dakhalal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Itulah hadirin pemirsa rahimakumullah penjabaran satu ayat Al-Karim surat Al-Qaf ayat ke-13. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.